Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26 semakin jatuh cinta pada istrinya. Aku akan sarapan dan minum obat saja. Mungkin nanti siang sudah lebih baik. Tidak, aku akan membawamu ke dokter. Ayo. Paksa Zain yang kini sudah mengacak isi lemari mencari bajunya dan juga baju Talita. Zain, aku hanya sakit kepala biasa. Bisakah kau mencarikan aku sarapan saja dan mengambilkan obat? Aku tak perlu ke dokter. Gerutu Talita yang sepertinya hanya menjadi angin lalu untuk Zain. Zain sudah selesai berganti baju. Dan kini suami Talita tersebut ganti membantu Talita untuk mengganti baju. Kau harus ke kantor, Zain. Talita mengingatkan sang suami. Urusan di kantor bisa nanti-nanti. Yang terpenting sekarang adalah membawamu ke rumah sakit karena kau sakit, jawab Zain tegas. Aku hanya pusing, oke. Dan aku hanya butuh obat bukan rumah sakit. Sergah Talita bersikeras pada Zain yang sedang memakaikan syal di lehernya. Ayo, aku gendong. Zain sudah siap membopong tubuh Talita. Saat tiba-tiba Talita yang merasa kesal dengan sikap berlebihan Zain. Malah menarik suaminya itu hingga jatuh ke atas ranjang. Talita, kau sedang apa? Bukankah katamu kau sedang pusing? Zain menatap bingung pada sang istri yang kini menindihnya, dan kembali melepaskan syal serta jaket yang tadi dipasangkan oleh Zain. Talita, panggil Zain sekali lagi karena Talita tidak menjawab pertanyaan Zain yang sebelumnya. Aku sedang tidak sakit, Zain sayang. Talita mendekatkan wajahnya pada Zain masih sambil duduk di atas perut Zain. Bukankah tadi kau bilang kalau kau sedang pusing? Zain menangkup wajah Talita yang hanya berjarak beberapa centi dari wajahnya sendiri. Mungkin setelah kau berikan sedikit obat, pusingku akan langsung hilang, jawab Talita seraya terkekeh geli. Namun Talita tidak bisa tertawa terlalu lama, karena Zain sudah meraup bibir Talita lalu mencecapnya dengan lembut dan dalam. Cukup lama Zain dan Talita saling memagut di dalam kamar, hingga dering ponsel Zain yang akhirnya menghentikan ciuman mereka berdua. Zain mengangkat telepon masih sambil mendekap erat Talita, dan mengusap-usap kepala istrinya tersebut. Aku rasa sekarang aku yang sedikit pusing, sayang, tapi aku harus meeting jam 8. Bisik Zain pada Talita yang masih bersandar di pelukannya. Zain sudah selesai menelepon. Ayo aku bantu membersihkan diri dan bersiap ke kantor, ucap Talita seraya tersenyum nakal pada Zain. Talita membuka kaos yang dikenakan oleh Zain, dan segera berjalan riang menuju ke arah kamar mandi. Zain sendiri hanya tersenyum dan mengikuti langkah Talita menuju ke kamar mandi. Talita sudah mulai agresif sekarang, dan Zain menyukainya. Zain merasa semakin jatuh cinta pada istrinya tersebut. Jam makan siang. Talita memeriksa sekali lagi makanan yang akan ia bawa ke rumah orang tua Zain. Semuanya sudah siap, dan Talita hanya tinggal berganti baju dan menunggu Zain sampai. Ponsel istri Zain tersebut berdering. Halo, Zain, kau sudah di mana? Tanya Talita sesaat setelah mengangkat panggilan dari Zain. Masih di lobi kantor, 15 menit lagi aku sampai di apartemen.
Kau sudah siap-siap? Iya, hanya tinggal ganti baju dan menunggu kau datang. Talita belum selesai bicara pada Zain saat tiba-tiba terdengar suara bel dari pintu depan. Ada apa, sayang? Aku rasa ada tamu. Aku buka pintu dulu. Pamit Talita pada Zain. Baiklah, aku akan pulang sebentar lagi. Bye, sayang. Talita segera meletakkan ponselnya dan bergegas menuju ke depan untuk membuka pintu. Saat daun pintu terbuka, dua orang yang berdiri di depan unit apartemen membuat Talita benar-benar terkejut. Mama, Papa, siang, Talita. Mama Hani langsung memeluk Talita dengan hangat. Sedangkan Papa Hans tersenyum tipis pada Talita. Dan tak ada raut kemarahan sama sekali di wajah pria paruh baya tersebut. Siang, Pa. Sapa Talita seraya mencium punggung tangan Papa Hans. Di rumah sendiri. Tanya Papa Hans berbasa basi. Zain sedang dalam perjalanan, Pa. Jawab Talita yang langsung mempersilahkan mertuanya tersebut untuk masuk ke dalam apartemen. Mau pergi? Ya? Tanya Mama Hani menyelidik. Saat melihat kotak makanan susun yang Talita letakkan di atas meja ruang tamu. Sebenarnya Talita dan Zain berencana mengunjungi Mama dan Papa ke rumah. Tapi Mama dan Papa malah sudah kesini duluan. Jelas Talita seraya meringis. Mama dan Papa sudah makan siang. Tanya Talita selanjutnya yang mendadak ingat kalau ini sudah masuk jam makan siang. Kebetulan belum, kau memasak hari ini. Papa Hans balik bertanya pada Talita. Tidak banyak, tapi Talita rasa cukup untuk kita berempat. Jawab Talita sedikit menerka-nerka. Talita sudah beralih ke ruang makan, dan melihat masakan yang tadi memang ia siapkan untuk makan siang dirinya dan Zain. Tadi rencananya memang Talita dan Zain akan makan siang dulu sebelum ke rumah Mama dan Papa. Tapi sekarang, orang tua Zain ini malah sudah datang duluan ke apartemen. Mama Hani menyusul Talita ke ruang makanan. Dan ikut melihat makanan yang sudah disiapkan oleh Talita. Ada capcay, ayam saus mentega, serta sepiring buah yang sudah dipotong dan disusun dengan rapi di atas meja makan. Kau menyiapkan ini semua sendiri? Tanya Mama Hani penasaran. Iya, Ma, hanya menu sederhana. Semoga Mama dan Papa suka dan tidak keberatan makan siang dengan menu sederhana ini. Jawab Talita penuh harap. Salad buahnya tidak ada? Tanya Papa Hans yang juga sudah ikut duduk di ruang makan, dan melihat menu makan siang yang disiapkan oleh Talita. Ada, kok, jawab Talita cepat. Ada di kotak makan tadi, karena rencananya mau Talita bawa ke rumah Papa. Biar Talita. Biar Mama yang ambil, Talita. Kau duduk saja di sini bersama Papa. Selama Mama Hani cepat mencegah Talita, yang hendak menuju ke ruang tamu untuk mengambil kotak makanan. Mama Hani menarik kursi di samping Papa Hans, dan meminta Talita untuk duduk di sana. Sebelum akhirnya wanita parubaya tersebut meninggalkan ruang makan, dan seolah memberi ruang pada Papa Hans dan Talita untuk bicara.
Papa Hans berdeham ringan sebelum mulai buka suara. Apa kau marah pada Papa, Talita? Tanya Papa Hans sedikit berbasa-basi. Marah kenapa, Pa? Jawab Talita tak mengerti. Soal kata-kata Papa tempo hari yang sudah menuduh kau dan keluargamu sebagai penipu. Kau merasa sakit hati? Tanya Papa Hans Denagen nada penuh penyesalan. Talita sudah melupakannya, Pa. Jawab Talita cepat seraya mengulas senyum di bibirnya. Lagi pula, pagi itu mungkin Papa sedang emosi. Jadi Talita maklum, kok. Imbu Talita lagi masih tersenyum pada Papa Hans. Papa Hans ikut tersenyum pada sang menantu seraya mengangguk-angguk. Kau benar-benar gadis yang berhati baik, Talita. Papa benar-benar minta maaf. Jika ada kata-kata Papa yang menyinggung hati dan perasaanmu, ucap Papa Hans selanjutnya dengan nada yang benar-benar tulus. Talita hanya mengangguk. Papa rasa, keluarga Abraham begitu beruntung memiliki menantu sebaik dirimu. Ujar Papa Hans lagi sebelum bangkit berdiri, dan memeluk Talita dengan penuh sayang. Seperti pelukan seorang ayah pada anak gadisnya, Talita yang beruntung karena memiliki keluarga baru. Yang begitu menyayangi Talita dan akhirnya mau menerima kehadiran Talita, Pa. Ucap Talita penuh rasa syukur. Setelah ini ikut pulang ke rumah, iya. Ujar Mama Hani yang sudah kembali ke ruang makan, membawa sekotak penuh salad buah untuk Papa Hans. Mama benar, kau harus tinggal di rumah mulai hari ini. Dan tidak boleh tinggal lagi di sini. Kau adalah menantu perempuan kami satu-satunya. Jadi jangan jauh-jauh dari kami yang sudah tua ini. Tukas Papa Hans panjang lebar sebelum menyuapkan sendok berisi salad buah ke mulutnya. Iya, Pa, jawab Talita sedikit terkekeh. Talita dan kedua mertuanya masih asyik berbincang sambil menikmati makan siang. Saat Zain tiba di apartemen, "Sayang, aku pulang." Sapa Zain dari pintu depan. Talita segera bangkit dari duduknya dan menyambut kedatangan sang suami. "Kau membawa apa ini?" tanya Talita seraya menunjuk pada paper bag yang dibawa oleh Zain. "Kue, untuk Mama dan Papa," jawab Zain yang sudah melepaskan jasnya dan memberikannya pada Talita. "Kau tadi sedang tertawa bersama siapa? Apa sedang ada tamu?" tanya Zain menyelidik karena tadi saat ia masuk ke apartemennya. Zain samar-samar mendengar suara tawa dari Talita bersama orang lain. "Ada Mama dan Papa," jawab Talita yang sudah mendorong tubuh besar Zain ke arah ruang makan, di mana Mama Hani dan Papa Hans masih duduk di sana. "Mama dan Papa sedang apa di sini?" tanya Zain to the point tanpa menyapa kedua orang tuanya terlebih dahulu. "Papa sedang menjemput menantu Papa untuk Papa ajak pulang," jawab Papa Hans sebelum kembali menyuapkan salad buahnya ke dalam mulut. "Apa Papa menghinamu lagi?" tanya Zain khawatir yang ganti menatap pada Talita yang malah tersenyum tipis. "Tidak, Papa dan Mama menemaniku makan siang tadi," jawab Talita masih mengulas senyum di bibirnya. "Zain, apa kau terlalu miskin hingga tak mampu membayar maid untuk membereskan apartemen besarmu ini?" tanya Papa Hans tiba-tiba dengan nada yang terdengar ketus.
Apa maksud Papa? Zain balik bertanya tak mengerti pada sang papa. Maid, apa kau tidak mampu membayar seorang maid? Untuk apartemenmu ini, kenapa kau membiarkan menantu papa memasak sendiri, lalu mencuci piring sendiri, lalu membereskan apartemen sebesar ini sendiri? Suami macam apa kau itu? Cecar Papa Hans mendelik-delik ke arah Zain. Tentu saja Zain mampu, Pak. Talita saja yang tidak mau memakai maid. Dan bersikeras melakukan semua pekerjaan sendiri. Kilas Zain mencari pembenaran. Alasan, decak Papa Hans yang kembali memakan salad buahnya. Bilang saja kau itu suami yang pelit. Omel Papa Hans sekali lagi. Zain baru saja akan menyangkal. Namun Papa Hans sudah kembali mengomeli sang putra. Papa dulu saat baru menikah dengan mamamu, langsung memberikan selusin maid untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah. Tidak sepertimu yang pelit itu, membayar satu maid saja tidak bisa. Kau kemanakan gaji dan uangmu? Cecar Papa Hans yang kembali bersungut-sungut pada Zain. Kenapa Papa terus saja mengomeli Zain sejak tadi? Kemarin saja Papa mengusir-ngusir Zain dari rumah besar Papa. Sekarang Papa datang ke sini hanya untuk mencerca hidup Zain. Balas Zain yang sepertinya sudah sangat jengkel pada omongan pedas Papa Hans. Dan soal maid, Zain bisa membayar 2 lusin maid untuk Talita. Tapi kalau Talitanya yang tidak mau, Zain bisa apa memangnya? Papa sok tahu sekali, sambung Zain ikut bersungut-sungut pada sang papa. Talita yang sedari tadi hanya menatap bingung pada dua pria dari keluarga Abraham tersebut. Akhirnya duduk bersama Mama Hani, dan membiarkan suami serta bapak mertuanya itu debat kusir mempermasalahkan sebuah hal sepele. Kapan Papa pernah mengusirmu? Kau saja yang keras kepala dan membawa kabur menantu Papa dari rumah. Lalu sok-sokan mengancam dengan ancaman konyol dan kekanakan. Masih bagus Papa tahu keberadaan menantu Papa yang kamu sia-siakan di sini. Jadi Papa bisa menjemputnya dan membawanya pulang ke rumah. Cecar Papa Hans seolah tanpa dosa. Siapa yang menyia-nyiakan Talita di sini? Papa itu yang kekanakan. Sampai masalah maid saja dibesar-besarkan. Balas Zain yang tetap tak mau kalah dari sang papa. Perdebatan antara Zain dan Papa Hans terus berlangsung. Hingga mungkin sampai malam, dua pria Abraham itu akan terus berdebat. Apa mereka selalu seperti ini sebelumnya, Ma? Tanya Talita pada Mama Hani yang sedari tadi terlihat santai melihat perdebatan anak dan suaminya. Ya, mereka memang jarang akur saat sedang berdekatan. Sama-sama keras kepala dan merasa paling benar. Anak dan papa sama saja, jawab Mama Hani seraya terkekeh. Kita yang waras diam saja, Talita. Nanti kalau mereka capek juga berhenti sendiri. Imbu Mama Hani lagi yang hanya dijawab Talita dengan sebuah anggukan. Talita, cepat kemasi semua baju dan barang-barangmu. Kau harus ikut Mama dan Papa pulang hari ini. Perintah Papa Hans pada sang menantu. Talita istri Zain, Pa, dia tidak boleh kemana-mana. Sergah Zain menolak perintah Papa Hans. Talita menantu Papa, jadi Papa akan membawanya pulang ke rumah Papa.
agar dia bisa hidup nyaman di sana, sahut Papa Hans tegas. Tapi, kita akan pulang ke rumah Papa, Zain. Bukankah kau sudah setuju kemarin? Talita menggamit lengan Zain. Kapan aku mengatakan setuju pulang ke rumah Papa? Bukankah katamu kita hanya akan berkunjung ke sana hari ini? Cecar Zain yang tiba-tiba merasa bingung dengan drama konyol di apartemennya siang ini. Sudah, Talita, tak perlu membujuk suami bocahmu itu. Kalau dia tidak mau ikut pulang, kau pulang bersama Mama dan Papa. Papa Hans sudah memaksa melepaskan gamitan lengan Talita di lengan Zain. Papa apaan sih? Talita istri Zain, Pa. Zain kembali menarik Talita dari sang papa. Dan kami tidak akan pulang ke rumah besar Papa. Ucap Zain tegas, seolah sedang menantang Papa Hans. Kau tidak mau pulang, ya terserah. Talita yang akan pulang. Sahut Papa Hans tak kalah tegas dan membalas tantangan sang anak. Ma, cepat bantu Talita berkemas. Papa Hans ganti memerintah sang istri. Apa tidak sebaiknya kita kirim maid saja ke sini? Untuk mengemasi barang-barang Talita, Mama Hani memberikan usul. Mama benar, kita langsung pulang kalau begitu, sahut Papa Hans yang sudah merangkul Talita. Dan mengajak menantu barunya tersebut keluar dari apartemen Zain. Pa. Zain mengejar sang papa yang membawa kabur istrinya. Zain rasa, papanya itu memang sedikit gila. Setelah sempat debat kusir dengan sang papa, akhirnya Zain dan Talita benar-benar pindah ke kediaman Abraham sekarang. Tak terasa, sudah 1 pekan sejak kepindahan Talita dan Zain ke rumah besar sang papa. Dan kini Zain dan Talita masih disibukkan dengan berbagai persiapan. Jelang resepsi megah pernikahan mereka sekitar 2 minggu lagi. Talita sedang duduk bersama Audrey di halaman belakang, membahas beberapa hal mengenai resepsi pernikahannya. Gaunnya yang ini saja bagaimana? Biar nanti kakak terlihat seperti princess dan abang Zain pangerannya. Usul Audrey menunjukkan gambar sebuah gaun pengantin warna biru khas negeri dongeng. Ini kekanakan, Audrey. Talita terlihat ragu. Tidak, Kak, ini bagus dan cocok untuk kakak. Sejak dulu Audrey selalu ingin membuatkan pesta pernikahan megah ala negeri dongeng. Untuk abang Zain dan kakak ipar Audrey, cerita Audrey begitu antusias. Jadi izinkan Audrey mewujudkan impian Audrey, Kak. Lanjut Audrey seraya menggamit lengan Talita. Dan matanya sudah berbinar senang membayangkan megahnya. Resepsi pernikahan Talita dan Zain 2 minggu lagi. Kau sendiri tidak mau menjadi princess di hari pernikahanmu nanti? Hanya Talita mengalihkan pembicaraan. Audrey tidak akan menikah lagi. Audrey akan menikmati hidup Audrey yang sekarang. Menemani mama dan papa dan mengasuh anak-anak Kak Talita dan Bang Zain nanti. Tutur Audrey seraya mengulas senyum menyedihkan di bibirnya. Audrey. Talita meraih tangan Audrey dan menggenggamnya erat. Merasa prihatin dengan kisah hidup Audrey yang begitu menyedihkan. Apa luka yang ditorehkan oleh mantan suami Audrey begitu dalam, hingga Audrey merasa begitu trauma. Untuk kembali membangun sebuah mahligai rumah tangga yang baru, Audrey,
kau masih muda. Kau harus menikah suatu hari nanti dan membangun sebuah keluarga. Memiliki suami dan anak-anak. Suara Talita tercekat di tenggorokan, karena kini mata Talita sudah berkaca-kaca. Audrey menggeleng. Sudah cukup Audrey terluka karena sebuah pernikahan, Kak. Audrey tidak mau lagi membuat mama dan papa sedih. Lagi pula, mana ada pria yang mau menikah dengan wanita tak sempurna semacam Audrey. Adik ipar Talita itu kembali pesimis. Ada, pasti ada, kau gadis yang baik, lembut dan penyayang, Audrey. Pasti akan ada pria baik yang mencintaimu dengan benar-benar tulus suatu hari nanti. Jangan menutup hatimu seperti ini. Talita memeluk Audrey dan kini sudah menyeka air matanya dengan cepat. Pernikahan Audrey dan Will yang gagal, ternyata benar-benar meninggalkan bekas luka yang amat dalam di hati Audrey. Adik ipar Talita ini sampai trauma untuk kembali jatuh cinta atau menjalin hubungan. Audrey. Talita sudah melepaskan pelukannya pada Audrey dan merapikan rambut adik iparnya tersebut. Berjanjilah padaku, kau akan mulai membuka hatimu detik ini. Talita menggenggam erat tangan Audrey. Kau harus bangkit dan melupakan pernikahanmu yang sudah gagal di masa lalu. Sambung Talita lagi penuh harap pada Audrey. Audrey tidak bisa, Kak. Audrey menikmati hidup Audrey saat ini. Dan Audrey tidak mau merasakan patah hati untuk kesekian kalinya. Audrey menerawang. Audrey sudah punya semuanya. Audrey punya mama dan papa. Audrey punya Abang Zain dan Kak Talita. Dan mungkin Audrey akan punya banyak keponakan setelah ini. Tutur Audrey seraya terkekeh sendiri. Talita menghela nafas dan merasa prihatin pada sang adik ipar. Benar-benar Audrey yang keras kepala. Semoga suatu hari nanti akan ada pria baik yang mampu menyembuhkan trauma Audrey dan tulus mencintai Audrey. Audrey gadis yang baik. Dering ponsel Talita segera membuyarkan lamunan menantu keluarga Abraham tersebut. Talita meraih ponselnya yang tergeletak di atas meja, dan mengangkat panggilan yang rupanya dari Dat Devan. Tumben sekali, Dat Talita itu menelepon sore-sore begini. Halo, Dat, ada apa? Sambut Talita cepat. Talita, kau sedang di mana sekarang? Di rumah Mama dan Papa. Ada apa? Tanya Talita merasa penasaran. Adik iparmu ada? Siapa? Audrey, dia sedang duduk bersama Talita sekarang. Ada apa memangnya? Cecar Talita pada sang Dat. Tumben sekali Dat Devan bertanya tentang Audrey. Mom dan Dat ada perlu dengan Audrey. Bisa tanyakan kapan adik iparmu itu ada waktu bertemu Mom dan Dad? Talita menjeda teleponnya sejenak dan bertanya pada Audrey yang masih duduk di sampingnya. Mom dan Dad ingin bicara kepadamu. Kapan kau ada waktu, Audrey? Tanya Talita setengah berbisik pada Audrey. Mom dan Dadnya Kak Talita, koma. Tanya Audrey memastikan. Talita segera mengangguk. Besok bisa atau malam ini Audrey juga tidak ada acara. Jawab Audrey selanjutnya. Bagaimana, Talita? Tanya Dat Devan dari ujung telepon.
Malam ini saja bagaimana, Dad? Sekalian Talita dan Zain juga mau ke rumah Mom dan Dad. Nanti Audrey biar ikut sekalian. Usul Talita meminta pendapat Dad Devan. Oh, bagus itu. Kebetulan ada kabar menarik yang pasti kamu ingin tahu di rumah Dad. Kabar menarik apa? Tanya Talita penasaran. Datang saja malam ini bersama Zain dan Audrey. Kau akan lihat nanti kabar menariknya. Dad saja hampir jantungan tadi pagi mendengar kabar ini. Tutur Dad Devan yang malah semakin membuat Talita menjadi penasaran. Kabar apa sebenarnya? Kenapa sampai membuat Dad Devan jantungan? Baiklah, Dad. Talita akan ke sana secepatnya. Talita benar-benar penasaran dengan kabar menarik dari Dad. Talita sedikit terkekeh. Baiklah, Dad tunggu. Jangan lupa ajak Audrey sekalian. Siap, Dad. Pungkas Talita sebelum panggilan terputus. Talita meletakkan kembali ponselnya ke atas meja. Ada apa, Kak? Tanya Audrey penasaran karena melihat Talita yang terkekeh sendirian. Entahlah, Dad bilang kalau dia punya kabar menarik di rumahnya sore ini. Dan meminta aku datang ke sana. Kau disuruh ikut sekalian. Jelas Talita pada sang adik ipar. Audrey? Audrey memasang wajah setengah percaya. Iya, katanya Dad ada perlu penting sama kamu. Nanti ikut sekalian, ya. Tunggu Zain pulang dulu. Talita bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam rumah untuk bersiap-siap. Audrey hanya mengendikkan bahu dan mengekori sang kakak ipar untuk masuk ke dalam rumah. Bersambung.